Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan hidup mahasiswa. Baik, adapun maksud dan tujuan kami untuk membuat video ini guna untuk menjalankan kewajiban kami selaku mahasiswa yang dimana kami diberikan tanggung jawab untuk mempresentasikan mengenai tentang hasil produk yang kami buat, yaitu mengenai produk briket. Baik, ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang maka ta'aruf. Maka dari itu, izinkan saya untuk memperkenalkan teman-teman kelompok saya yang dimana kami terdiri dari 5 orang. Yang pertama ada Fikri Habib, yang kedua ada Satrio, yang ketiga ada Rizka Yanti, yang keempat ada Humaira Basri, dan yang kelima ada saya sendiri, Lisa Puspademalo, selaku moderator pada presentasi kali ini. Maka dari itu, untuk mengefisienkan waktu, langsung saja kita masuk kepada inti pembahasan dari presentasi kali ini. Baik, yang pertama yaitu latar belakang. Serbu gergaji merupakan salah satu limbah yang ketersediaannya melimpah, mudah diperoleh, murah dan dapat diterbarukan. Serbu gergaji merupakan biomasa yang belum termanfaatkan secara optimal. Upaya pemanfaatan limbah serbu gergaji dapat diolah menjadi bahan media sapi, sehingga mengurangi pencemaran lingkungan. Demikian juga dengan sekam padi. Sekam padi merupakan limbah penggilingan padi yang keberadaannya cukup melimpah dan sulit terdekomposisikan. Oleh karena itu, diperlukan usaha untuk mengurangi limbah sekam padi, yaitu dengan memanfaatkan arang sekam padi sebagai briket. Dengan demikian, perlu dilakukan kajian tentang penelitian pemanfaatan serbu gergaji. Yang kedua yaitu rumusan masalah. Yang pertama yaitu apakah briket dapat menjadi peluang usaha? Yang kedua, apakah briket ini akan diminati oleh masyarakat? Yang ketiga, sudahkah ada cara untuk memasarkan produk ini? Yang keempat yaitu sudahkah ada sasaran pemasaran untuk memasarkan produk briket ini? Selanjutnya itu tujuan kegiatan. Berdasarkan rumusan masalah yang dibacakan tadi, tujuan kegiatan kami yang pertama itu untuk mengetahui peluang usaha di bidang bahan bakar alternatif khususnya briket. Yang kedua, untuk mengetahui minat masyarakat tentang bahan bakar alternatif briket. Yang ketiga, untuk mengetahui bagaimana cara memasarkan produk yang baik dan benar. Yang keempat, untuk mengetahui sasaran pasar untuk menggunakan produk bahan bakar alternatif briket. Manfaat dan kegiatan dan keunggulan. Adapun manfaat dan keunggulan dari produk briket ini, yang pertama, sebagai bahan bakar alternatif yang kerap digunakan untuk memanggang bahan makanan. Yang kedua, memiliki panas yang kontinu sehingga sangat baik untuk membakar yang lama, tidak berisiko meledak atau terbakar seperti kompor minyak tanah atau kompor gas LPG. Yang ketiga, briket ini sangat bersahabat dengan lingkungan karena briket ini dibuat memakai bahan alam yang cocok menjadi energi alternatif. Yang keempat dan terakhir itu briket ini berfungsi sebagai energi terbaru dengan kelebihannya dan keunggulannya. Ini terjadi karena briket ini terbuat dari sumber daya alam biomasa yang bahannya biologis yang berasal dari organisme hidup. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai gambaran umum mengenai rencana usaha yang kami lakukan. Di mana dalam 2 tahun atau bahkan 5 tahun yang akan datang, kami yakin usaha yang kami lakukan akan semakin berkembang. Dilihat dari banyaknya konsumen yang selalu mencari dan membutuhkan briket sebagai bahan baku alternatif, dan di mana untuk bahan dasar pembuatan briket yang kami gunakan sangat berlimpah dan hanya menjadi limbah di lingkungan masyarakat. Selanjutnya yaitu analisis produk, di mana yang kami terapkan adalah keunikan produk yang terletak pada harga yang lebih murah dan ekonomis, panas yang tinggi dan kontinu sehingga sangat baik untuk pembakaran dalam jangka waktu yang lama, serta tidak berisiko meledak ataupun terbakar seperti kompor minyak tanah maupun kompor gas LPG pada umumnya. Bahan baku yang kami gunakan sangat melimpah serta ramah lingkungan karena diolah tanpa menggunakan bahan kimia dan aman untuk kesehatan manusia. Analisis dan pemasaran. Sebelum kami melakukan tahap produksi, kami melakukan survei pasar sebagai langkah awal untuk merencanakan inovasi yang bertujuan untuk mengetahui kondisi pasar serta minat konsumen. Setelah itu, kami akan melakukan studi kelayakan terhadap usaha yang kami kerjakan.
Studi kelayakan ini dilakukan untuk mengetahui apakah kegiatan kami ini memiliki prospek yang menguntungkan dan memiliki prospek jangka panjang terhadap usaha yang kami lakukan. Selanjutnya adalah memilih bahan dan penyediaan tempat dan sarana serta prasarana untuk menjunjung proses produksi, dan tahap terakhir yaitu pemasaran yang dilakukan secara offline dan offline melalui FB, WA, Shopee, dan lain-lain. Bab 3. Metode pelaksanaan. Lokasi untuk pembuatan produk kami yaitu di rumah salah satu anggota kelompok kami, yaitu rumah Fikri Habib. Perlengkapan produksi. Produk ini menggunakan bahan-bahan sebagai berikut. Yang pertama kompor, kedua limbah, kertas, daun, sekam padi, dan serbuk kayu. Ketiga tepung tapioka atau yang biasa disebut kanji. Yang keempat baskom, oven, pipa paralon, dandang, dan yang terakhir itu kemasan. Proses pembuatan. Proses atau yang biasa disebut produksi. Pertama, kertas dilarutkan hingga menjadi bubur, dan untuk daun, sekam padi, dan serbuk kayu dibakar hingga berwarna hitam. Kemudian setelah itu kertas yang sudah jadi bubur dan dicampurkan dengan tepung tapioka, tepung kanji yang telah dipanaskan. Untuk limbah, daun padi, dan serbuk kayu pertama dibakar hingga hangus dan berwarna hitam, kemudian dicampurkan juga dengan tepung kanji atau tepung tapioka yang sudah dipanaskan. Output dari produksi yang kami buat ini adalah briket dari berbagai macam bahan organik yang digunakan untuk dijual dan dikirim kepada konsumen yang memesan. Terima kasih. Ya, jadi di sini jenis pengeluaran sumber dana yaitu besarannya ada 1 bahan habis pakai, dana pribadi itu 2.175.000, galang dana 544.000. Yang kedua itu sewa dan jasa pribadi, yaitu dana pribadi dari sewa dan jasa itu 2.160.000. Jadi di sini teman-teman kelompok saya ini, di mana pembagian tugasnya masing-masing, di mana saya selaku ketua atas nama Fikri Habib dari program studi akuntansi, ekonomi, dan bisnis. Dari sekitar 6 jam per minggu itu saya mencari bahan. Yang kedua itu adalah Rizka Yanti LK dari program studi akuntansi dan ekonomi bisnis juga. Jadi dia 6 jam per minggu mencari alat Satrio dari jurusan akuntansi dan di mana dalam 6 jam per minggu itu pembuatan proposal di Lisa Dewi Puspamallo untuk dari jurusan akuntansi. Selama 1 minggu dalam waktu 6 jam itu dia membuat proposal. Sekian dari saya. Bring it down, bring it back, make it clap. I got